أشهد أن لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat sehat dan nikmat kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan kembali ibadah puasa pada tahun ini. Salat tentunya tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tetap tercurahkan kepada para sahabat, para keluarga beliau serta tabi'in, tabi'ut tabi'in dan kita selaku umat Rasulullah semoga diberikan keistiqomahan dalam menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang puasa dan kesabaran, yaitu renungan dan bekal puasa di tengah wabah corona. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Berbeda dengan syariat lainnya yang perintahnya diulang beberapa kali dalam Al-Quran. Namun, perintah saum atau puasa Ramadan hanya disebut satu kali dalam Al-Quran, yaitu pada ayat dan surah di atas. Para ulama banyak menghubungkan antara puasa Ramadan dengan kesabaran. Hal ini berdasarkan beberapa hadis antara lain. Saumu syahrus sabri wa thalathatu ayyamin min kulli syahrin saumud dahrin. Puasa di bulan sabar atau bulan Ramadan dan 3 hari setiap bulan seperti puasa 1 tahun. Hadis riwayat Muslim. Kemudian Nabi bersabda di hadis yang lain, as-siyamu nisfus sabri, yang artinya puasa itu separuh dari sabar. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan Al-Baihaqi. Kemudian Ibnu Rajab Al-Hambali menjelaskan eratnya hubungan puasa dengan sifat sabar sebagai berikut. Sabar itu ada 3 macam. Yang pertama, sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sabar dalam meninggalkan hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, sabar dalam menghadapi takdir-takdir yang tidak sesuai dengan keinginan manusia. Ketiga macam sabar ini seluruhnya terkumpul dalam satu ibadah saum. Karena dengan ibadah puasa kita harus bersabar dalam menjalankan ketaatan dan bersabar dalam mengekang semua keinginan syahwat yang diharamkan bagi orang yang berpuasa. Serta bersabar dalam menghadapi beratnya rasa lapar, haus, dan lemahnya badan yang dialami oleh orang yang sedang berpuasa. Kemudian, secara bahasa, saum dan sabar memiliki kesamaan arti yang sama, yaitu al-imsaku, yang artinya menahan diri. Menurut Ar-Raghib Al-Asfihani dalam Al-Mufradat fi Gharibil Quran, yang artinya
Puasa pada asalnya berarti menahan diri dari melakukan pekerjaan, baik makan, berbicara, atau berjalan. Sedangkan sabar disebutkan yang artinya sabar adalah bertahan dalam kesulitan. Sementara dari segi pahala antara puasa dan sabar juga terdapat kesamaan, yaitu mendapatkan pahala tanpa batas. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Az-Zumar ayat 10, Allah mengatakan, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu amal ibni Adam yudha'aful hasanatu ashru amsalha ila sab'i mi'atin di'fin." Qala Allah Azza wa Jal, "Illa as-sawma fa innahu li wa ana ajzi bih." Segala amalan kebaikan anak Adam lipat gandakan pahalanya dengan 10 hingga 700 kali lipat. Allah kemudian berfirman, kecuali puasa. Puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan memberikan pahalanya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian selama puasa Ramadan ini, kesabaran dan ketahanan mental individu dan sosial diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita tetap merasa ringan mengeluarkan derma untuk memberi buka kepada orang lain? Padahal kita sama-sama memerlukan setelah sama-sama menahan lapar dan dahaga seharian. Kuncinya adalah sabar. Kemudian, apakah kita sanggup untuk tidak meminum air tatkala berkumur-kumur ketika kita berwudu? Padahal ada kesempatan. Kuncinya adalah sabar. Kemudian, apakah kita masih konsisten melaksanakan sholat 5 waktu dan sholat sunnah yang lain ketika cairan tubuh kita berkurang karena puasa? Kuncinya adalah sabar. Kemudian, apakah kita tetap semangat dan disiplin dalam bekerja di tengah lapar dan dahaga yang mendera? Kuncinya adalah sabar. Jadi, saum Ramadan memang syarat dengan nilai-nilai kesabaran yang sangat kita perlukan saat ini di tengah-tengah mewabahnya COVID-19 atau virus corona yang melanda di seluruh dunia. Wabah corona adalah musibah yang harus kita hadapi dengan kesabaran. Sebagaimana disebutkan Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Baqarah ayat 155 sampai dengan 157 yang berbunyi, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepada kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi rangkaian ayat ini merupakan tuntunan komprehensif dari Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi musibah yang didefinisikan oleh ulama, yang artinya segala sesuatu yang tidak menyenangkan yang menimpa manusia. Jadi di dalam berpuasa pada bulan Ramadan ini, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan yang amat luar biasa yang tidak jarang didapatkan oleh saudara-saudara kita yang terdahulu. Mungkin mereka telah pergi meninggalkan kita,
Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistimewaan. Allah jumpakan kita kembali kepada bulan Ramadan ini. Jika seandainya pada bulan Ramadan yang lalu 10 hari pertama, 20 hari berikutnya kita semangat dan tidak semangat, atau sebaliknya 20 hari pertama dan 10 terakhir kita semangat dan tidak semangat, maka pada kesempatan Ramadan ini marilah kita bersama-sama, marilah kita bersemangat dalam menjalankan segala ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu ibadah wajib salat 5 waktu ataupun salat sunnahnya. Mari kita kerjakan dengan sebaik-baiknya agar kita mendapatkan sesuatu yang terbaik dan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Butuh Ramadan berapa lagi kesempatan kita untuk mendapatkan pahala yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada bulan Ramadan ini Nabi bersabda, yaitu ketika datang bulan Ramadan pintu-pintu surga itu dibukakan, kemudian pintu-pintu neraka itu Allah tutup rapat-rapat, dan setan itu Allah belenggu dengan rantai. Jadi sungguh amat mulia bulan Ramadan ini. Sungguh sayang seandainya kita lewatkan begitu saja. Mungkin ini yang bisa dapat saya sampaikan. Marilah kita bersama-sama bersamakan, walaupun dalam situasi wabah seperti ini, kita harus tetap semangat dalam menjalankan puasa Ramadan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.